Pak Menko, Pak Luhut, Pak Erlangga, rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya perlu sampaikan bahwa pemerintah, khususnya Kemenkes, mengucapkan turut berduka cita yang mendalam dan sangat menyesalkan peristiwa kekerasan oleh KKB, kelompok kriminal bersenjata di Papua, sehingga mengakibatkan salah satu tenaga kesehatan kami, Saudari Grabile Meilan, gugur dalam melaksanakan tugas mulianya. Padahal perlu diketahui, semua tenaga kesehatan memang sengaja dikirimkan ke seluruh pelosok Indonesia, terutama untuk berperang melawan musuh yang sudah membunuh lebih dari 4 juta manusia. Kami sangat berharap bahwa kita bisa menjaga keamanan dan kenyamanan kerja dari seluruh tenaga kesehatan karena tugas mereka yang berat dan mulia di seluruh pelosok Indonesia. Saudara-saudara dari media yang kami hormati, Bapak Presiden menyampaikan bahwa perlu dijelaskan ke publik bahwa dengan kondisi yang baik ini kita harus tetap waspada dan tetap mengacu kepada 4 strategi awal penanganan pandemi, di mana kita harus memperkuat protokol kesehatan, pertama. Yang kedua, kita harus tetap menjalankan strategi deteksi, yaitu mencakup testing, tracing, treatment, atau testing, lacak, isolasi. Kemudian yang ketiga, kita harus terus mempercepat strategi vaksinasi. Dan yang keempat, kita harus memperkuat strategi therapeutic atau pelayanan rumah sakit. Nah, 4 strategi ini, pertama strategi protokol kesehatan atau terkenal dengan nama 3M, strategi deteksi terkenal dengan nama 3T atau TLI, strategi vaksinasi. 3 ini diarahkan ke sisi hulu, ke sisi yang lebih ofensif. Ya. Sedangkan strategi perawatan rumah sakit adalah untuk orang-orang sakit, bukan orang-orang sehat yang di hulu. Ini strategi di hilir yang sifatnya lebih defensif. Nah, itu yang perlu kita pahami, karena nanti baik mencegah lonjakan ketiga di pandemi ini atau nanti sudah berubah pandeminya menjadi endemi, tetap guidance dari WHO mengenai strategi penanganan pandemi ini harus kita jalankan. Nah, yang pertama mengenai protokol kesehatan. Lead-nya memang ada di BNPB, kami di Kementerian Kesehatan ada di belakang mendukung BNPB, dan salah satu yang kami lakukan seperti tadi Pak Menko Marinvest sampaikan adalah mempersiapkan platform teknologi informasi untuk memastikan agar penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai pilar pendukung protokol kesehatan ini semakin masif. Sebagai informasi Bapak Ibu, per hari minggu lalu sudah menyentuh 8 juta barcode yang digunakan oleh seluruh orang Indonesia yang mengunjungi tempat-tempat publik dalam sehari, 8 juta per hari, dan juga websitenya sudah dikunjungi lebih dari 40 juta sehari. Jadi contohnya kalau kita check-in, itu nanti sistem check-innya airport akan langsung mencari datanya dari websitenya aplikasi Peduli Lindungi. Kalau kita juga ingin ngecek paspor vaksin, itu juga kita menggunakan websitenya Peduli Lindungi. Itu sendiri ada lebih dari 40 juta. Jadi sehari sekarang aplikasi Peduli Lindungi sudah diakses lebih dari 50 juta kali, baik melalui aplikasi maupun melalui website. Dan dengan kami mengakui bahwa masih banyak perbaikan, Pak Menko juga selalu mengingatkan kami dari sisi security, dari sisi performance, dari sisi fungsinya yang harus kita perbaiki. Tapi untuk satu aplikasi kesehatan nasional yang baru diluncurkan kurang dari 2 bulan, aplikasi Peduli Lindungi memang sudah terbukti bisa membangun infrastruktur penerapan protokol kesehatan berbasis information technology. Bapak Presiden juga memberikan arahan agar kalau bisa aplikasi ini bisa dikoneksikan, dihubungkan dengan aplikasi-aplikasi lain di luar negeri yang setara agar memudahkan implementasi protokol kesehatan untuk lintas negara. Kemudian yang kedua mengenai strategi deteksi atau 3T, testing, tracing, treatment atau bahasa Indonesia TLI, testing, lacak, isolasi, bisa kami sampaikan di sini bahwa terima kasih kepada TNI dan Polri, jumlah pelacakan itu terus meningkat. Sampai sekarang rata-ratanya sudah ada 10 kontak erat per kasus konfirmasi. Ini juga terima kasih ke Pak Menko Marinvest dan Menko Ekon yang terus mendorong peningkatan
pelacakan ini baik di Jawa, Bali maupun di luar Jawa, Bali. Memang PR kita kemudian adalah orang yang dilacak itu harus dites. Kalau nggak ada gunanya juga dia dilacak. Harus dites, dan sampai sekarang baru 50% yang dites. Dan orang yang dites kalau positif harus diisolasi. Ya, sebaiknya isolasi terpusat atau isoter. Nah, ini juga belum seluruhnya kita lakukan isolasi terpusat. Jadi kita masih punya waktu untuk menyempurnakan platform lacaknya kita. Ya, jadi proses lacaknya kita ini agar benar-benar menjadi jauh lebih siap kalau nanti ada gelombang ketiga yang datang, atau juga kalau nanti memang sudah beralih ke endemi. Karena dengan fungsi pelacakan yang baik, tracing yang baik, kita bisa dengan cepat melakukan analisa klaster mana atau mikro lockdown mana yang harus kita lakukan. Tidak usah dalam skala besar. Kemudian dari sisi testing, juga saya bisa sampaikan menggembirakan. Minggu lalu kita sudah mencapai 1,1 juta orang dites per minggu. Ya. Kalau untuk guidance WHO kan 1 per 1.000 per minggu, kira-kira 270.000 orang per minggu. Untuk positivity rate di bawah 5%. Sekarang kita positivity rate-nya di bawah 5%, kita sudah 1,1 juta orang per minggu. Sudah hampir 4 kali lipat dari standarnya WHO. Dan ini saya lihat juga terus meningkat, walaupun positivity rate kita sekarang sudah turun di bawah 3%. Ya, di bawah 3%. Jadi kami mengharapkan bahwa testing ini juga sama seperti tracing, juga terus kita jaga levelnya supaya kita bisa lebih cepat mengidentifikasi kalau ada saudara kita yang terkena, sehingga kita bisa lebih cepat memberikan respons yang tepat, baik pada individunya maupun dalam rangka pencegahan ke lingkungan di sekitarnya. Kita juga melihat bahwa masih banyak masyarakat yang takut dites. Ya, hasil surveinya kita, kenapa kok yang sudah dilacak masih 50% yang mau dites. Rupanya masih banyak yang merasa khawatir atau takut kalau dites, takut ketahuan kalau sakit. Ya, saya bilang lebih baik ketahuan, nggak apa-apa juga kok. Penyakit ini kan 80% nggak perlu masuk rumah sakit. Dan masuk rumah sakit mungkin hampir 80-90%-nya sembuh. Jadi lebih baik kita tahu agar kita bisa rawat. Juga kita juga melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan testing, tracing, isolasi ini. Kita akan melakukan zero prevalency survey bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini terima kasih dengan Pak Mendagri. Kita mau lakukan survei 6 bulan sekali rencananya untuk mengetahui berapa yang sudah tertular dan berapa titer antibodinya dan apakah ada penurunan, sehingga ini bisa dipakai sebagai dasar kita membuat kebijakan di depan berbasis data-data yang real. Dan diharapkan dalam 2 bulan survei yang bekerja sama dengan WHO, Kementerian Dalam Negeri, dan beberapa perguruan tinggi ini bisa kita lakukan di 100 kabupaten kota di 34 provinsi. Yang terakhir mengenai vaksinasi, kita sudah mencapai angka 125,7 juta dosis disuntikan. Kira-kira sudah 10 juta suntikan per minggu, jadi mudah-mudahan kalau kemarin kita butuh 7 minggu untuk 50 juta suntik, sekarang mungkin 5 minggu sudah bisa 50 juta suntik. Ya, kita juga sudah menjangkau 35% dari populasi, ya, 75 juta orang sudah kita berikan perlindungan suntik pertama, dan sekitar 45 juta orang sudah mendapatkan 2 dosis suntikannya. Atas saran Bapak Presiden, pertama kita harus kejar provinsi di atas 20%. Jadi Pak Menko Ekon tadi Pak Erlangga sudah sampaikan, masih ada 2 provinsi, Sumatera Barat dan Lampung, yang akan kita konsentrasi supaya cepat mencapai 20% dari target populasi yang disuntikan dosis pertama. Bapak Presiden juga minta agar ibu kota provinsi, kalau bisa di bulan Oktober ini sudah 70% mendapatkan suntik pertama. Dari 34 provinsi ini ada 7 yang sudah mencapai dosis pertamanya minimal 70%. Kami juga mengupdate, dan ini bisa diminta Bapak Presiden di-share ke publik, bahwa sampai sekarang Kementerian Kesehatan sudah menerima 190 juta dosis vaksin. Ya, termasuk yang di weekend kemarin. Dari 190 juta dosis vaksin ini, 125 juta sudah disuntikan per tadi pagi. Ya. 169 juta sudah didistribusikan ke provinsi, kabupaten, dan kota. Sebagian masih ada di gudang provinsi, masih ada di gudang kabupaten kota,
masih ada di gudang fasilitas kesehatan maupun di gudang distributor yang setiap saat bisa diminta oleh kepala dinas kabupaten kota untuk mengirimkan barangnya. Jadi dari 125 juta, ada yang sudah terkirim 169 juta, jadi ada 44 juta yang bisa digunakan untuk seluruh provinsi, seluruh kabupaten, seluruh kota untuk menyuntikan. Dan minggu ini kami akan mengirimkan 15 juta lagi. Jadi total dalam minggu ini stok yang tersedia yang bisa dipakai oleh seluruh kabupaten kota ada sekitar 60 juta dosis. Untuk perbandingan Bapak Ibu, Januari sampai Juli kita punya 70 juta dosis available disuntikan selama 7 bulan. Sekarang Bapak Ibu, di minggu ini kita akan punya stok 60 juta yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota. Mohon tolong bisa disuntikan. Ya. Memang pencatatannya memang ada yang isu, jadi ada yang tidak bisa melihat vaskesnya punya apa, ada provinsi yang belum bisa melihat kabupaten dan kotanya punya berapa, tapi dengan koordinasi yang ketat, kerjasama yang baik dengan TNI dan Polri, harusnya 60 juta dosis yang minggu ini akan ada di seluruh kabupaten, kota, dan provinsi harusnya bisa dikoordinasikan dengan baik untuk teman-teman mulai suntikan. Mungkin dari kami demikian Pak Luhut, terima kasih banyak rekan-rekan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.